Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apini Martini SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah penulisan karya ilmiah dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Restinu Azizah dengan NPM 220110521020. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bab 2 yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian pendidikan karakter anak usia dini? Yang kedua, bagaimana pembentukan karakter anak usia dini? Yang ketiga, bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan pendidikan karakter? Yang keempat, bagaimana peran guru dalam memberikan pendidikan karakter? Yang pertama, pendidikan karakter anak usia dini. Menurut Sudaryanti 2012, pembentukan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan budi pekerti, yaitu melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Ulwan dalam Atabik dan Burhanuddin 2015 mengemukakan 5 metode pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan dengan keteladanan. Orang tua yang telah memberikan keteladanan yang baik kepada anak tidak boleh merasa sudah menunaikan segala tanggung jawab. Pendidikan anak artinya keteladanan diberikan secara terus-menerus sehingga keteladanan tersebut dapat membentuk karakter anak. Yang kedua, pendidikan dengan kebiasaan. Atabik dan Burhanuddin 2015 dalam mendidik anak usia dini, seorang pendidik baik orang tua maupun guru dapat meminta seorang anak kecil untuk mengulang apa yang telah dia dapatkan dari pendidikan berupa praktek yang telah dilakukan bersama mereka sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, metode pembiasaan mempunyai kelebihan serta kekurangan. Di antaranya adalah dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik. Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga berhubungan dengan aspek batiniah. Serta pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang berhasil dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Sedangkan kekurangannya adalah apabila tertanam kebiasaan buruk akan sulit dihilangkan, memerlukan pengawasan serta membutuhkan stimulus atau rangsangan supaya anak dapat melakukan kebiasaan baiknya dengan istiqomah. Yang ketiga, pendidikan dan nasihat. Pendidikan dan nasihat dapat diberikan melalui kegiatan bercerita. Atabik dan Burhanuddin 2015 metode cerita ini sangat efektif dalam mendidik anak usia dini, sebab mereka memiliki tingkat penasaran tinggi sehingga ketika mereka mendengar sesuatu yang baru, maka mereka akan memperhatikan dengan seksama apa yang dikasihkan oleh pendidik, dalam hal ini guru atau orang tua. Di akhir cerita, seorang pendidik dapat menunjukkan hikmah dan di balik kisah yang baru saja diceritakan, sehingga sejak dini mereka telah mendapatkan nilai-nilai pendidikan. Yang keempat, pendidikan dengan memberikan perhatian dan pengawasan. Ulwan dalam Kamali, dalam Atabik dan Burhanuddin 2015, perhatian kepada anak dengan mengontrol yang dilakukan oleh pendidik adalah asas pendidikan yang utama. Jika melihat sesuatu yang baik dihormati, maka sang anak terus didorong untuk melakukannya. Jika melihat sesuatu yang jahat, maka harus dicegah, diberi peringatan, dan dijelaskan akibatnya. Yang kedua, pembentukan karakter anak usia dini. Pembentukan karakter terjadi karena dua unsur, yaitu faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen, secara psikologis manusia memiliki karakter bawaan seperti sifat-sifat kolerik, sanguinis, pragmatik, dan melankolis. Namun, demikian tidak menutupi kemungkinan tiap individu mempunyai gabungan di antara karakter model-model yang memiliki sifat-sifat tersebut. Karakter bawaan ini bisa dibentuk menjadi karakter ideal melalui pendidikan sejak anak usia dini, sehingga menghasilkan watak yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh komunitas dan jiwa zaman. Faktor eksogen. Faktor eksogen atau pengaruh dari luar bisa berupa pengaruh keluarga,
pendidikan formal, non-formal, dan masyarakat yang melingkup kehidupan personal. Melalui kehidupan lingkungan individu dibentuk lewat interaksi dinamis yang saling mempengaruhi interaksi. Dialektis dinamis ini akan menghasilkan manusia yang selalu siap menghadapi perubahan zaman khususnya bagi anak usia dini. Secara sosiologis, kehidupan manusia dalam berinteraksi dipengaruhi oleh konsep internalisasi dan eksternalisasi. Maksudnya, ketika anak usia dini dilahirkan dalam keluarga, individu ini harus mempelajari bahasa lingkungan dan memasukkan kenyataan eksternal menjadi kenyataan satu dengan dirinya. Bahasa sebagai kenyataan eksternal masuk ke dalam diri anak usia dini dan menjadi kenyataan internal. Proses memasukkan kenyataan eksternal ke dalam dan menjadi kenyataan internal disebut internalisasi. Lawang 1986. Jadi, dalam pembentukan karakter anak dipengaruhi oleh lingkungan dan anak usia dini memberikan respon untuk menerima pengaruh dari luar. Pembentukan karakter yang paling efektif jika dimulai dari lingkungan keluarga dan diterapkan sejak usia dini. Usia dini mencakup tahun-tahun pertama kehidupan, khususnya periode 5 tahun pertama. Pada periode awal pembentukannya kepribadian seseorang. Menurut Piaget dan Colbert, moralitas anak bersifat heteronomos. Moralitas anak dibentuk oleh norma yang ditanamkan oleh individu dari luar dirinya, yaitu mereka yang berhubungan paling dekat dengannya, terutama lingkungan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Ketiga, peran orang tua dalam mengembangkan pendidikan karakter. Orang tua memegang peranan penting kedua untuk mengembangkan pendidikan karakter peserta didik. Orang tua merupakan pendidikan utama yang ada dalam lingkungan keluarga. Majelis Umum PBB dalam Wangi 2003 menyatakan bahwa fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasah, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna mencapainya keluarga sejahtera. Jika orang tua kurang dalam tingkat pendidikan dan lainnya, sekolah sebaiknya mengambil alih sebagai institusi pendidikan untuk terselenggaranya kelas orang tua atau sekolah orang tua. Karena ini, pendidikan orang tua sangatlah penting, mengingat orang tua memiliki 3 faktor dalam pendidikan karakter peserta didik, yang diantaranya yaitu: yang pertama, orang tua menjalankan 8 fungsi dalam keluarganya, yaitu fungsi agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan reproduksi. Yang kedua, keterlibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengolahan sekolah dan proses pembelajaran untuk mencegah perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma susila dan nilai norma. Yang ketiga, orang tua berkewajiban untuk tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, dan memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai budi pekerti untuk anak. Keluarga, khususnya orang tua, harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Dalam lingkungan keluargalah watak serta kepribadian anak terbentuk yang sekaligus akan mempengaruhi perkembangannya di masa depan. Peserta didik akan tumbuh dan kembang secara optimal apabila peranan orang tua dalam mendidik dan mengasuh benar. Beberapa contoh peran orang tua dalam memberikan pendidikan karakter serta peserta didik yang diantaranya yaitu: yang pertama, mendisiplinkan anak secara tepat; yang kedua, pendampingan dalam penggunaan media sosial; yang ketiga, memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan dan berpendapat sesuai dengan usia anak; yang keempat, memberikan pendidikan dalam keluarga, sopan santun, sosial, mental, dan juga pendidikan keagamaan,
serta melindungi tindak kekerasan di luar dan masih banyak lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu peran guru dalam memberikan pendidikan karakter. Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, penilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru adalah orang yang menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat meniru dan menerapkan dalam kehidupan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam konteks pencapaian pendidikan karakter, guru menjadi pemeran utama atas keberhasilan tersebut. Kepribadian, sikap, dan karakter yang dimiliki guru menjadi cerminan bagi peserta didik. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan dan membentuk karakter peserta didik. Keberadaan guru di sekolah, baik dari perilaku serta akademis, dalam pembelajaran akan memposisikan guru sebagai seorang yang patut digugu dan ditiru. Dalam pembentukan karakter, guru tidak hanya sebatas menasihati siswa, tetapi guru juga harus memberikan teladan bagi peserta didik. Maka guru dalam hal ini haruslah cermat dan profesional, agar nilai-nilai karakter yang diterapkan dapat dicapai oleh peserta didiknya. Beberapa contoh pendidikan karakter yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya sebagai berikut. Yang pertama, mengajak peserta didik untuk membudayakan literasi. Yang kedua, menerapkan pembiasaan kepada masing-masing peserta didik, sebagai contoh menerapkan pembiasaan pelaksanaan senyum, salam, sapa, pembiasaan selalu menghargai pendapat orang lain, melatih kemandirian peserta didik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membantu mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik dengan mengajak ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat peserta didik. Yang keempat, pendidikan karakter yang diberikan oleh guru amatlah penting, karena pendidikan karakter yang diberikan oleh guru menjadi dasar pembentukan karakter dalam diri masing-masing peserta didik. Selain itu, pendidikan karakter yang diberikan juga akan membuat peserta didik siap menjalani dan menghadapi situasi di zaman globalisasi ini, dan peserta didik akan siap untuk menjadi penerus bangsa yang berkualitas nantinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.